Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, selamat datang kembali di channel YouTube Bunda Susiani Channel. Ketemu lagi teman-teman dengan saya Bunda Susi, ibu rumah tangga sederhana yang tinggal di pedesaan Aceh, tepatnya di Aceh Singkil, dan di rumah kontrakan sederhana. Masya Allah, tabarakallah, alhamdulillah, senang sekali Bunda bisa berbagi cerita dan sharing kegiatan bersama teman-teman kembali. Diawali hari ini dengan membilas cucian ya teman-teman, dan ini adalah bilasan yang udah kesekian kalinya. Baiklah teman-teman, sambil menemani Bunda beraktivitas di rumah kontrakan sederhana, Bunda ingin sharing cerita sedikit bersama teman-teman di sini. Cara mengatasi stresnya ibu rumah tangga. Kalau kita berbicara tentang ibu rumah tangga itu ya teman-teman, rasanya yang ada selalu di pikiran orang-orang itu, yang terbayang ini ya, biasanya itu adalah pengangguran, beban suami. Enak ya IRT, nggak ada kerjaan. Masya Allah. Dan itu memang sering terdengar dan sering terlontar dari ya orang-orang yang di sekitar yang mungkin masih menganggap IRT itu bukanlah sebuah pekerjaan ya teman-teman. Padahal sejatinya ibu rumah tangga itu dari bangun tidur sampai tidur kembali kerjaannya nggak ada habis-habisnya ya teman-teman. Tidur paling lambat dan bangunnya paling cepat. Itulah ibu rumah tangga ya. Baik, jadi ketika kita udah stres, bukan stres sih, ketika kita sumpek kadang pikirannya nggak pas gitu ya, ada beberapa tips sih sebenarnya teman-teman yang bisa kita lakukan biar kita menghindari si stres dan sebagainya. Ada beberapa yang harus kita lakukan. Yang pertama itu lakukan hobi kita sendiri gitu. Kita misalnya hobinya apa? Lakukan walaupun di sela-sela kesibukan kita bisa buat menyalurkan hobi kita gitu ya. Kalau misalnya hobi masak ada, alhamdulillah bisa tersalurkan dan tetap bisa mengerjakan kewajiban kita sebagai ibu rumah tangga ya teman-teman. Atau sekedar ini nonton drakor kesukaan, nggak apa-apa ya teman-teman, kita salurkan aja, karena ketika seorang ibu bahagia maka seisi rumah akan ikut bahagia. Anak-anak juga tidak membutuhkan seorang ibu yang sempurna, tapi anak-anak kita hanya butuh ibu yang bahagia. Baik, yang kedua itu teman-teman bisa batasi sosial media ya, karena kadang-kadang ketika kita terlalu ini sama media sosial, kadang insecure lihat teman-teman, mungkin teman-teman seperjuangan kita yang udah berkarir, jadinya kita yang masih di rumah berkecil hati, atau memang ketika terlalu banyak bersosial media malah membuat kita menjadi kupur nikmat ya teman-teman, lebih banyak mudaratnya. Udah nggak apa-apa, batasin seperlunya aja, nggak usah terlalu scroll media sosial. Oke, yang ketiga itu cari teman sefrekuensi. Walaupun kita udah emak-emak gitu ya, nggak ada salahnya cari teman ataupun komunitas yang memang membangkitkan semangat kita, memberikan motivasi yang lebih baik gitu ya. Nggak apa-apa ya, walaupun temannya cuma satu gitu, walaupun nggak bisa ketemu, bisa lewat WhatsApp gitu, bisa dari dunia maya gitu, bisa saling komunikasi, tetap berbagi cerita. Dan Bunda pun sampai detik ini kalau misalnya untuk teman-teman yang harus hahaha ngumpul ke sana ke sini memang jarang ya teman-teman, paling ya ke tempat yang mainnya, ke tempat ideal. Kalaupun yang ada juga teman Bunda dari masa kuliah itu yang masih interaksi sampai sekarang. Jadi kalau misalnya ada sesuatu unek-unek ya bisa kita sharing gitu ya. Yang keempat, berdamai dengan rumah yang berantakan. Nggak apa-apa teman-teman, sekali-sekali rumah berantakan dibiarkan saja. Kalau memang kita udah lelah ya, nanti kalau memang udah semangatnya udah ada ya nggak apa-apa, kita bersihkan semampunya. Yang kelima itu biarkan anak-anak mandiri.
Dan ini alhamdulillah di rumah juga anak-anak udah mulai mandiri dan bisa bantu pekerjaan rumah tangga ya teman-teman. Jadi kita sebagai ibu rumah tangga sudah mulai terbantu dan pekerjaan bisa didelegasikan. Dan yang terakhir itu tidur yang cukup ya teman-teman. Ketika kita tidur yang cukup, maka kita akan siap menghadapi segala rutinitas sehari-hari. Oke, baiklah teman-teman, itulah sedikit sharing dari Bunda. Terima kasih buat yang udah setia menemani Bunda dari awal sampai akhir. Mohon maaf apabila ada salah kata, ucap dan perbuatan. Mudah-mudahan bisa menjadi informasi sedikit ya teman-teman. Sampai jumpa di video Bunda selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.